Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Kemudian selanjutnya di antara adab ketika qada hajat itu yaitu larangan menghadap kiblat ketika berqada hajat dan juga larangan untuk membelakangi kiblat. Ya, ketika qada hajat. Ya, seperti disebutkan di dalam hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah SAW, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Jikalau salah seorang kalian mendatangi qada hajatnya atau mau melakukan qada hajat, maka jangan kalian menghadap kiblat dan jangan kalian membelakanginya atau membelakangi kiblat. Walakin syarriqu wa gharribu, akan tetapi menghadaplah kalian ke timur atau menghadaplah kalian ke barat. Ya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan menghadap ke timur dan jangan menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat? Padahal kalau kita di Indonesia ini justru barat itu adalah kiblat kita, menghadap kiblat yaitu arah Makkah, arah Ka'bah. Dan kita kalau menghadap timur berarti membelakangi Ka'bah. Beliau mengatakan walakin syarriqu wa gharribu, akan tetapi menghadaplah ketika qada hajat itu ke arah timur atau ke arah barat, karena kiblat kaum muslimin yang berada di Madinah itu di arah selatan. Ya. Jadi Makkah itu berada pada jihah atau pada arah selatan. Sehingga dilarang mereka menghadap selatan atau membelakangi arah selatan. Karena itu arah kiblat, arah kota Makkah, ya. Dan itu maksud hadis Rasulullah SAW tersebut. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari seperti yang diriwayatkan dalam hadis ini, seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, beliau mengatakan mengomentari hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, jika salah seorang kalian hendak melakukan qada hajat, maka jangan kalian menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat, karena kiblatnya kaum muslimin di Madinah adalah di arah selatan. Beliau mengatakan wa qadimna Syam, lalu kami mendatangi kota Syam, ya, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bati, kami dapatkan tempat-tempat qada hajat itu telah dibangun menghadap kiblat. Fananharifu anha, maka kami miring, artinya tidak mengarah kepadanya. Wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama berdasarkan pernyataan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini, mereka mengatakan bahwasanya menghadap kiblat ketika qada hajat atau membelakanginya itu tetap terlarang, seperti hadis Abu Ayyub yang disebutkan tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, walaupun seseorang itu berada di tempat yang tertutup, artinya di WC atau di dalam rumah, artinya tidak ada atau ada dinding yang menutupi, yang menghalangi antara arah kiblat dan membelakangi kiblat. Nah, itu pendapat para ulama dan mereka kuatkan pendapat ini. Ya, dan kita berusaha mengamalkannya. Walaupun sebagian ulama mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah naik ke ke tembok saudarinya yaitu Hafsah binti Umar. Lalu kemudian beliau melihat Rasulullah SAW, ya, beliau qada hajat. Jadi beliau qada hajat itu dihalangi dengan dinding atau bangunan, ya, tetapi beliau terlihat, artinya ke arah mana,
justru beliau ke arah kiblat. Ya, kata para ulama ini jadi dalil apa yang dibedakan oleh sebagian ulama bahwasanya kalau qada hajat itu dia di tempat yang lapang, maka tidak diperbolehkan sama sekali untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sesuai dengan hadis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Tetapi kalau dia berada di dalam bangunan atau tempat yang tertutup, maka itu diperbolehkan. Berdasarkan hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang kita sebutkan. Nah, para ulama sebagian menguatkan dalil tentang dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari bahwa itu umum atau mutlak keharamannya baik itu di tempat terbuka atau tertutup, karena sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang beliau sahabat dan meriwayatkan tentang larangan ini, beliau sendiri ketika berada di negeri Syam, beliau melihat bahwasanya tempat-tempat qada hajat itu justru menghadap kiblat, lalu beliau miring tidak menghadapnya. Ya. Jadi itu kata para ulama menunjukkan fikihnya para sahabat bahwasanya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan sehingga mereka menguatkan itu. Dan larangan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah larangan yang sifatnya qauli, ucapan. Sedangkan apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar itu adalah fi'li, perbuatan Rasulullah SAW. Dan ada kaidah para ulama usul yang mengatakan dalalatul qawli aqwa min dalalatil fi'li. Ya. Kandungan atau dalil kandungan dari dalil yang qauli, yang dia ucapan Nabi SAW itu lebih kuat dibandingkan dengan kandungan daripada dalil fi'li, dalil perbuatan. Ya, karena kalau itu larangan, maka asal larangan itu adalah haram. Maka kalau dia perintah, maka asal perintah itu adalah kewajiban. Seperti kata para ulama usul, al-aslu fil amri lil wujub, bahwa asal daripada perintah itu adalah kewajiban. Wal aslu fin nahyi lit tahrim, dan asal daripada larangan itu adalah dia hukumnya haram. Sedangkan perbuatan Nabi SAW bisa saja perbuatan itu wajib kalau memang dalil menunjukkan dia wajib, bisa juga perbuatan itu mustahab kalau beliau lakukan, dan juga bisa perbuatan yang beliau lakukan itu mubah, sesuatu yang mubah, sesuatu yang sifatnya boleh saja, sehingga dia ada ihtimal, ada kemungkinan hukum ini dan sebagainya, sehingga dalil qauli itu lebih kuat dibandingkan dengan dalil fi'li. Ya, sehingga para ulama menguatkan hadis tentang Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya dia tetap terlarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu, baik dia di tempat yang lapang atau di dalam bangunan atau sesuatu yang ada sekitarnya. Ya, paling tidak kita, ya, walaupun menghargai pendapat ulama yang merincikan masalah ini, ya kita bersungguh-sungguh kalau membangun, artinya mengamalkan hadis ini dan berhati-hati dan mengambil kehati-hatian. Yaitu kalau kita membangun misalnya tempat-tempat qada hajat, maka kita usahakan walaupun itu di dalam bangunan, walaupun itu di dalam kamar WC, jangan sampai dia menghadap kiblat dan jangan sampai membelakangi kiblat. Ya, membelakangi kiblat. Tapi kita kalau di Indonesia misalnya kita menghadap ke utara atau menghadap ke selatan.